Selamat pagi, Pak Budi Suswanto selaku pengampu mata kuliah profesionalisme, program profesi insinyur, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mungkin hanya beberapa menit, saya, Hari Susilo, dan Mas Wahyu Kusumo Wibowo akan menyampaikan tentang implementasi profesionalisme keinsinyuran, yaitu pada pekerjaan steel structure pada proyek Muara Karang Combined Cycle Power Plants or CCPP 400 until 500 MW. Saya akan share screen di PPT kami. Pertama, bab 1 pendahuluan yaitu PLTGU, di mana PLTGU adalah pembangkit listrik tenaga gas uap yang menggunakan tenaga dari pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Jadi untuk studi kasusnya itu pada sebuah proyek pembangkit listrik tenaga gas uap yang dikerjakan oleh Mas Wahyu Kusumo Wibowo di tempatnya bekerja. Berikut gambarannya prosesnya ya, yaitu ada gas turbin, generator, transformer. Jadi untuk prosesnya sendiri itu dari gas turbin, kemudian di generator itu untuk mengolah listrik yang belum jadi menjadi jadi, terus ditransformasi, lalu dialirkan ke sudat-sudat dan lalu di apa dialirkan ke customer atau pelanggan. Jadi prosesnya memang begitu sangat rumit, tapi kalau misalnya kita berada di lapangan itu ada teknik-teknik yang perlu kita kuasai seperti teknik pemasangan, teknik apa namanya? Teknik untuk meminimalisir bagaimana terjadinya kebocoran listrik, karena kalau gas uap itu sangat, ya sebenarnya kalau di dunia listrik itu tidak ada yang gampang ya, karena salah satu ada yang tidak pas itu bisa mengakibatkan ledakan yang besar, apalagi ini gas uap. Terus tadi pustaka ada the behaviors of professionalism, yang A ada altruism atau mementingkan orang lain, yang B leadership atau kepemimpinan, yang ketiga menghormati atau respect, kejujuran, responsibility dan accountability. Ini adalah respon dan transparansi, excellent dan scholarship, dan caring atau peduli. Seperti ini bisa dilihat di presentasi. Ada 8 poin, yaitu yang pertama berstandar ilmu pengetahuan, teknologi tinggi, memperbarui perkembangan kemajuan dengan berinovasi. Artinya kalau kita tidak ada inovasi dari tahun ke tahun, maka dipastikan kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya, karena zaman itu kalau di dunia IT itu ibaratnya kita telat 1 detik, kita sudah ketinggalan banyak konten, banyak perkembangan. Contohnya saja kalau algoritma Facebook, algoritma TikTok itu dalam bidang iklan itu ya, itu setiap detiknya berubah, kadang mahal, kadang murah, itu sesuai dengan habit atau apa namanya pengguna pengguna dari HP tersebut. Makanya pernah dengar kata-kata boncos, wah iklannya boncos. Nah, artinya kita sudah spend budget, ya kan, kita dapatnya lead sedikit. Lead itu pesan masuk ke WA atau yang order sedikit seperti itu. Terus mengutamakan pelayanan utama kepada masyarakat. Terus yang keempat berintegritas dan tanggung jawab. Yang kelima level kepercayaan diri tinggi. Terus yang keenam mampu membuat keputusan atau diskresi. Yang ketujuh mempunyai lisensi berstandar tinggi. Yang kedelapan berdedikasi tinggi di atas kepentingan pribadi, kelompok atau komersil uang. Jadi kita harus mengedepankan apa namanya kepentingan umum. Jadi memang uang penting, tapi ketika kita sudah bekerja di sini, kita mengutamakan yang namanya pelayanan dan keselamatan bagi semua masyarakat.
Nah, profesionalisme dalam profesional dalam kerja praktik ya itu how bagaimana insinyur berpraktek dan bersikap ya. Terus bagaimana penghargaan pengakuan dari klien. Jadi ya kita harus harus dalam arti kita dapat pengakuan. Karena kalau kita nggak dapat pengakuan berarti kerja kita tidak dilihat seperti itu. Yang paling penting ini pengakuan masyarakat. Bagaimana masyarakat merasakan dampaknya sebelum dan sesudah ditangani oleh seorang insinyur atau sebelum dan sesudah proyek itu ada. Yang keempat, pekerjaan dilakukan baik, sempurna. Setiap pekerjaan harapannya adalah sempurna, minimal minimal 0, sekian lah kesalahan. Ya. Terus yang kelima yaitu mengembangkan prinsip-prinsip profesionalisme. Yang keenam, terus memperjuangkan hak dan kewajiban keinsinyuran. Dari SDM yang paling penting ini ya, memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, terus memiliki pengetahuan knowledge yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugas yang secara penuh. Yang ketiga, mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian atau keterampilan yang diperlukan. Bersikap produktif. Ini yang penting. Kalau kita produktif, maka kita tidak hanya diam saja. Kita menghasilkan suatu pemikiran yang baru, gagasan baru untuk menambah suatu gairah kerja. Kalau kita nggak ada motivasi, nggak ada produktif, ya kerja ibaratnya kita hanya datang pulang, kita tidak bisa evaluasi karena evaluasi itu ada karena karya itu ada. Dan karya itu ada karena kita produktif. Nah, sekarang kita ke praktik ya. Langsung praktik ke pekerjaan, langsung ke profesionalisme di lapangan, yaitu pekerjaan steel structure PLTGU Muara Karang. Yang akan disampaikan oleh Mas Wahyu Kusumo Wibowo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, masuk ke bab 3, metodologinya. Pada pekerjaan structure PowerPoint terdapat beberapa proses antara lain engineering, publikasi, dan erection. Semua proses tersebut saling berurutan dan berkesinambungan. Pertama adalah proses engineering, di mana di sini ada tahapan perencanaan desain suatu project. Ya. Nantinya ada workshop drawing di situ. Lalu ada fabrikasi, yaitu pembuatan komponen-komponen struktur baja dari bahan profil baja atau plat baja atau dengan plat baja nanti disusun menjadi satu untuk yang build up member. Lalu setelah fabrikasi selesai, nanti dikirim ke site untuk direction. Nah, pada proses erection ini adalah penginstalan material baja yang telah difabrikasi di site. Untuk spesifikasi utama dalam project Muara Karang ini adalah menggunakan hex strand board, Stanley, lalu paintingnya thicknessnya 250 mikron, lalu galvanize pada special membernya. Working timeline-nya yaitu full construction drawing-nya diterima tanggal 21 Januari 2018, start publikasinya di tanggal 1 April 2018, final inspection atau handover-nya di tanggal 31 Agustus 2020. Nah, ini project ini sempat terkendala karena adanya pandemi COVID ya. Project ini sempat lockdown untuk beberapa minggu. Bab 4, tahapan engineering. Yang pertama adalah menerima full construction drawing dari kontraktor. Itu dari engineering itu diolah menjadi sub drawingnya. Nah, jadi engineering ini ada proses schedule kerja ya, pembuatan schedule kerjanya, nanti di-approve ke owner, dan ada metode kerjanya untuk erection. Nah, ini dibuat oleh tim engineering untuk pembuatan schedule kerja dan metode kerjanya. Untuk erection ini, saya sebagai site engineer melakukan pembuatan schedule kerja dan metode kerja erection ini di-approve ke owner.
Nah, dalam metode kerja erection itu terdapat acting plan-nya, ada juga job safety analysisnya, ada hierarkisinya. Lalu dalam engineering nanti ada proses of drawing-nya, yang dihasilkan adalah fabrikasi drawing dan erection drawing. Nah, setelah soft drawing selesai, nanti engineering akan melakukan MTO atau material take off, ini untuk pembelian materialnya. Nah, nanti material yang dibeli akan diproses ke tim fabrikasi. Tidak semuanya material itu akan dibeli, nanti akan dicek apakah di workshop ada stoknya atau tidak. Ini metode kerjanya, ada satu contoh metode kerjanya ya. Yang paling pertama sebelah kiri ini adalah metode kerja untuk erection cable bridge, di mana menggunakan dua crane ya. Ini dibagi sebelum dua segmen. Lalu yang sebelah kanan ini adalah metode kerja untuk uh, kabel rack. Ini menggunakan crane 25 ton. Kenapa hanya menggunakan crane 25 ton saja? Karena dengan crane tersebut sudah mampu untuk melakukan lifting kabel rack. Kapasitasnya dapat, radiusnya dapat, makanya menggunakan crane 25 ton ini. Ini adalah salah satu gambar fabrikasi drawingnya, gambar fabrikasi drawing untuk sebuah kolom. Nah, gambar ini digunakan untuk guidance tim fabrikasi dalam proses cutting, drilling, fit building. Ini erection drawingnya. Ini gambar erection drawing GTST building ya. Nah, ini gambar 3D-nya seperti ini. Lalu ini ada gambar untuk plan view-nya, untuk plan view feeder sama beam. Ke bab 5, fabrikasi. Setelah tim fabrikasi menerima gambar fabrikasi drawing dari engineering, nanti akan diproses menjadi dua jenis ya. Apakah menggunakan hot roll atau build up member. Nah, untuk hot roll sendiri ini adalah material yang tersedia di pasaran profil bajanya. Untuk build up sendiri ini size-nya tidak ada di pasaran. Nah, ini dibuat dengan menggunakan plat lembaran, jadi dirangkai jadi satu, dilas untuk menjadi sebuah kolom, gider, ataupun rafter yang size-nya tidak ada di pasaran. Setelah di breakdown hot roll dan membernya, nanti ada proses cutting, lalu ada proses drilling, ada fit up dan welding, ada sandblast dan painting atau galvanize. Nah, dalam tahapan-tahapan ini semuanya nanti ada QC test ya, ada dimensi tesnya, ada welding tesnya, paintingnya. Nah, biasanya dari pihak klien itu sendiri akan menempatkan satu orang QC yang akan standby di workshop. Nanti QC tersebut bersama QC dari tim publikasi akan melakukan pengecekan terhadap dimensinya, welding dan painting yang tadi. Setelah proses QC testnya di-accept, lalu kita mengundang owner untuk datang juga untuk witness di proses FAT atau Factory Acceptance Test. Nah, di situ nanti dicek lagi dari segi visualnya maupun thickness dari paintingnya. Jika terdapat komen. Baik, teman-teman, apa yang disampaikan Mas Wahyu Kusumo Wibowo itu sangat menarik sekali. Apalagi kita kehidupan sehari itu pasti berdampingan dengan listrik. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu Kusumo Wibowo. Di sini saya akan mengulangnya, mungkin hanya beberapa poin saja, biar kita dapat insight-nya apa. Ya.
seperti yang di tampilan slide ini, yaitu kita masuk ke bab 6 kesimpulan, yaitu di mana pekerjaan steel structure merupakan bagian penting dari proyek power plant yang berperan untuk struktur sebuah equipment, jalur pipa, dan jalur kabel. Terus PLTGU Muara Karang menjadi sumber suplai listrik utama di wilayah DKI Jakarta, khususnya Istana Presiden, MRT, dan KRL. Yang ketiga, proyek ini menghasilkan salah satu fasilitas pembangkit listrik tercanggih di Indonesia dalam hal efisiensi, kinerja lingkungan, dan biaya pembangkitan. Dengan efisiensi 60,7% dan laju pemanasan sebesar 1415 kcal atau kWh saat dioperasikan. Muara Karang Blok 3 merupakan pembangkit listrik paling efisien di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga panas ini merupakan pembangkit listrik tenaga panas dengan tingkat polusi paling rendah di Indonesia. Dengan peningkatan yang dilakukan mampu menurunkan laju panas bersih pembangkit listrik dan juga menurunkan emisi karbon. Jadi ini sangat dibutuhkan ya di Indonesia, terutama polusi udara yang sangat tinggi ya, yang menjadi hot topic pada minggu-minggu ini. Dan tentunya dalam profesionalisme itu ini sudah yang diharapkan baik itu masyarakat dan tentunya oleh pemerintah, di mana apa yang dikerjakan proyek itu tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu masyarakat. Jadi kita profesionalisme, bekerja selesai, terus juga tidak ada namanya gangguan atau hal yang merugikan pada masyarakat. Ini sudah ke penghujung slide. Baik, sekian dari kami. Saya mewakili kelompok dari anggota Hari Susilo dan Mas Wahyu Kusumo Wibowo mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.